Bertemu kembali dengan saya Aceng Harisul Rahman dalam Tadarus Al-Quran. Hari ini kita sudah sampai kepada surat ke-7 dari tertib nuzul, yaitu surat At-Takwir. Dari tertib mushaf itu adalah surat ke-81. Bila kemarin kita berbicara tentang kepemimpinan yang pemimpin itu adalah pengaruh, dan pengaruh itu mulai dari lingkaran kecil. Ketika kita melakukan sebuah perubahan, mulailah dari diri, kemudian lingkungan terkecil. Dan tantangan pun tentu yang harus kita hadapi mulai dari yang ada dalam diri sendiri, lalu lingkungan terkecil. Ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Lahab, beliau hadapi sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak dibiarkan masalah itu kemudian semakin membesar. Meskipun itu tentu tidak mudah, karena harus berhadapan dengan keluarga sendiri, berhadapan dengan lingkungan yang paling dekat. Di sini adalah kita belajar tentang bagaimana ketika kita ingin menggapai kesuksesan, kita harus mulai dari akhir. Mulai dari akhirat bahkan. Apa visi kita itu di masa depan? Kita buat catatannya secara rinci, secara detail. Apa yang kita harapkan? Kalau misalnya kamu ingin menjadi seorang pengusaha, seperti apa gambarannya? Tuliskan. Kamu ingin keliling dunia misalnya, buatlah daftar impian. Sehingga dengan seperti itu kamu setiap langkahmu, tahapan-tahapan untuk mencapai ke situ, hari demi hari, insya Allah akan tergapai apa yang kamu inginkan itu. Dan rukun iman yang ke-6 itu, yang merupakan salah satu kekuatan seorang mukmin, adalah iman kepada hari akhir. Seperti apa hari akhir itu? Maka dalam surat At-Takwir ini digambarkan oleh Allah dengan sangat baik. Idza samsu kuwirat, apabila matahari digulung. Artinya matahari ini akan padam, akan dilipat, saklarnya oleh Allah akan dipijit op gitu, akhirnya padam. Apa yang kita rasakan kalau listrik padam? Kiamat. Hari ini kalau energi habis, kiamat. Ya itulah terjadinya kiamat itu. Matahari ini akan padam. Wa idan nuzumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Bayangkan suasana hari itu, bintang-bintang itu berjatuhan. Apalagi planet Mars, bulan. Wa idal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi gunung yang kita lihat itu berterbangan pada waktu itu. Wa idal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Isyar itu adalah kendaraan yang paling disayangi, binatang yang paling disayangi pada waktu itu. Dan pada waktu ditinggalkan, artinya begitu dahsyatnya suasana pada hari itu. Wa idal wuhusu husyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kalau sekarang kita bisa melihat binatang liar itu di kebun binatang, dan kita takut sekali kalau ketemu dengan harimau, dengan ular yang besar. Nanti itu mereka berkumpul, saking tegangnya suasana, bahkan binatang pun ikut tegang. Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Laut, karena di dalamnya ada gunung Merapi meletus, maka laut itu kemudian menjadi panas. Tidak hanya tsunami, dia panas sekali. Airnya mengeluarkan lahar panas. Wa idan nufusu juwijat, dan apabila jiwa-jiwa roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Karena salah satu peristiwa kiamat adalah dibangkitkan kembali setelah kematian nanti. Setelah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta ini, maka akan ada kehidupan baru. Wa idal mau'udatus su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Apabila zaman dahulu di masyarakat Arab sudah biasa ketika punya anak perempuan itu karena dianggap hina, maka dianggap rendah karena tidak bisa melanjutkan keturunan, tidak melanjutkan kekuasaan, tidak melanjutkan harta.
Jangankan diberi warisan pada waktu itu, bahkan dikubur hidup-hidup. Saking rendahnya derajat wanita pada waktu itu. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Wa idas suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal dibuka. Jadi semua apa yang kita lakukan, karya-karya kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu semua akan terlihat. Jadi itulah makanya salah satu agar kita bisa menggapai kesuksesan itu, apa yang akan kita tinggalkan sebagai karya terbaik kita sebelum kita terjadi kiamat, baik itu kiamat kecil yaitu berupa kematian maupun kiamat besar, hancurnya seluruh alam semesta. Wa idas sama'u kusitat, apabila langit di atas kita ini kemudian dilenyapkan, ini nanti langit itu tidak ada karena alam semestanya hancur, maka tidak ada sinyal lagi waktu itu, tidak bisa kita mengirim pesan. Wa idal jahim syurat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, mulai dipanaskan neraka jahim itu, mulai warming up, maka neraka jahim mulai kelihatan. Wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, surga mulai didekatkan pada waktu itu. Alimat nafsu ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan nanti ketika matahari ini dipadamkan. Semua yang kita lakukan itu akan dievaluasi, sehingga sebaiknya keputusan yang kita ambil, pilihan yang kita ambil segera berubah bila kita belum memiliki jalan atau belum memiliki visi yang baik, belum memiliki cita-cita yang baik. Karena semua yang kita lakukan nanti akan terlihat. Jangankan di akhirat nanti, di dunia ini saja. Apa yang kita lakukan ketika masa muda, maka akan dipetik ketika masa tua. Apa-apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak terhadap apa yang kita dapatkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Akan terlihat semua. Maka sebelum kita menyesal, sebaiknya kita mempersiapkan diri terhadap hari tersebut, yaitu hari akhirat. Apa pelajaran yang kita ambil dari surat ini? Paling tidak kami bisa menyimpulkan bahwa kita bisa memulai hidup kita dari akhir kita. Apa yang bisa kita persembahkan ketika di dunia ini, karya terbaik, sehingga ketika nanti catatan amal kita dibuka di akhirat, di situ akan terlihat, terbaca karya-karya terbaik yang telah kita persembahkan, yang pahalanya itu semua untuk kita semua nanti di akhirat. Apakah kita akan ke neraka atau kita akan masuk ke surga? Ini adalah kekuatan bahwa setiap kita melakukan sesuatu, tidak ada harapan lain selain kebaikan untuk diri kita sendiri. Idas samsu kuwirat, kita bisa melihat matahari, meskipun sebaiknya jangan langsung dengan mata kepala, atau cahayanya kita nikmati setiap hari, dan itu akan hilang pada hari kiamat nanti. Maka matahari saja yang umurnya jauh lebih panjang dari kita, manusia pun seperti itu. Sehingga mau kemana hidup kita itu sebenarnya? Kamu mau kemana? Mau gagal atau mau sukses? Mau berada di jalan kebaikan atau mau berada di jalan yang salah? Mau sukses dunia akhirat atau tidak? Kalau tidak mau kemana? Hari demi hari, jam demi jam,
bulan demi bulan, tahun demi tahun, manusia itu usianya terus berkurang. Kalau tidak ditentukan dari sekarang, karena manusia diberi potensi untuk memiliki kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi kadang-kadang salah satu penghambat kesuksesan itu adalah ketika orang sudah tidak memiliki kemauan, sehingga tidak jelas, dia tidak punya arah. Maka bila pada episode sebelumnya kita salah satu pelajarannya adalah mulai dari akhirat. Lalu apa akhirat itu? Mungkin ada di antara orang yang tidak percaya terhadap akhirat. Kiamat yang kemarin disampaikan. Fala uqsimu bil hunnas. Kita lanjutkan surat At-Takwir ayat 15 sampai 29. Fala uqsimu bil hunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Manusia dulu bahkan ada yang menyembah bintang, saking luar biasanya. Hari ini pun orang-orang hebat suka diberi bintang. Pangkat tertinggi dalam militer, jenderal biasanya diberi bintang 4. Yang hebat dalam sepak bola, bintang bola. Yang hebat dalam dunia aktor disebut bintang film. Dan manusia diberi kebebasan untuk memiliki cita-cita, bahkan setinggi bintang. Al-Jawaril Kunnas yang beredar dan terbenam. Tetapi kalau kita melihat malam hari, di atas itu ada bintang yang besar. Mungkin 4, 3, 5 tergantung cahaya matahari, tergantung cahaya dari bintang itu yang terlihat di malam itu. Tetapi bintang itu kadang datang, kadang pergi. Walaili ida ashas. Dan malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Jadi hidup ini terus berubah. Saudara-saudara, tidak selalu selamanya begitu. Maka orang yang memiliki visi hidup di masa depan, dia menyadari akan hal itu. Bintang datang, bintang tenggelam. Kesusahan hilang, datang kebahagiaan. Walaili ida as'as. Jadi malam ketika meninggalkan gelapnya. Wasubhi ida tanafas. Dan apabila subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing. Jadi malam datang subuh, maka kemudian dari gelap itu menjadi terang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, utusan yang paling mulia. Di kuantin indadil arasy makin. Kenapa mulai malaikat Jibril? Karena dia memiliki kekuatan, yang memiliki kedudukan di sisi Allah yang melampaui arsy. Arsy itu singgasana tertinggi di alam semesta. Dan itu dimiliki oleh Allah. Orang kepercayaan atau makhluk kepercayaan Allah yaitu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Muta'in sama amin. Malaikat Jibril itu memiliki kedudukan karena dia ditaati dan terpercaya. Ada orang karena kekuatannya ditaati, karena ditakuti, tetapi tidak dipercaya. Orang jahat misalnya. Tapi malaikat Jibril ini memiliki kekuatan, dipercaya, juga ditaati. Wa ma sahibukum bimajnun. Maka sahabatmu itu bukanlah orang yang gila. Bila ini disampaikan kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, bahwa Nabi Muhammad sebelumnya bersama dengan mereka 40 tahun, digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Masa beliau gila hanya karena menyampaikan Al-Quran. Meskipun informasi ini mungkin pada waktu itu bukan hal yang biasa. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin.
Kita sudah menyampaikan dalam surat Al-Mudaththir, sebagian ulama meriwayatkan bahwa Nabi pernah melihat malaikat Jibril di ufuk dalam wujudnya yang asli dengan sayapnya yang banyak. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat-buat. Dia betul-betul bertemu langsung dengan malaikat Jibril, sehingga informasi tentang akhirat sebagai persiapan untuk kita menghadapinya adalah informasi yang sangat terpercaya. Di samping beliau sendiri sangat terpercaya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan Nabi Muhammad bukanlah seorang yang kikir dalam menerapkan hal yang gaib. Kadang-kadang ada sebagian manusia yang dia memperjualbelikan informasi. Silahkan berlangganan dulu, baru informasinya akan diberi. Atau misalnya para dukun, ketika dia ingin menyampaikan, bayar dulu, baru diberikan informasinya. Maka Nabi Muhammad bukan seperti itu. Dia menyampaikan semua hal yang gaib yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini, secara langsung kepada manusia, karena tidak ada kepentingan sedikit pun kecuali melaksanakan tugas dari Allah. Wa ma huwa biqauli syaithanir rajim. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk, karena pada waktu itu rata-rata ketika menemukan sesuatu yang luar biasa, orang-orang sering menyebut, wah ini dari jin, ini dari setan. Ini bukan. Al-Quran itu bukan ucapan setan, bukan ayat-ayat setan, tapi ayat-ayat Allah. Fa aina tadhabun. Begitu jelasnya, begitu logisnya informasi tentang Al-Quran ini, bahwa disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan semua ayatnya ini tanpa menyembunyikan sedikit pun, tanpa kepentingan sedikit pun. Lalu kamu tidak percaya, fa'aina tadhabun, maka kemana mah kalian akan pergi? Mau kemana sebenarnya hidup kamu itu? Fa'aina tadhabun. Kalau kamu tidak memiliki visi, tidak memiliki cita-cita, untuk apa hidup ini? Mau kemana? In huwa illa dzikrul lil alamin. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, mau kemana? Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Bahwa Al-Quran ini peringatan untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tidak hanya untuk orang Indonesia, tidak hanya untuk orang Arab, tidak hanya untuk orang Eropa, tidak hanya untuk orang Amerika, tapi untuk semua manusia dari ujung barat sampai ujung timur. Ini adalah peringatan. Liman sa'a minkum ayastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, yang ingin mengikuti syiratal mustaqim, sebagaimana doa orang-orang hamba Allah ketika dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Pikun untuk orang-orang yang konsisten, yang memiliki kesabaran untuk mencapai cita-citanya, menggapai akhiratnya dengan penuh kebahagiaan. Abu Jahal ketika mendengar ayat ini, kalau begitu ya bebas-bebas aja katanya. Berarti kalau mau menempuh jalan lurus, ya terserah kita. Mau menempuh jalan yang bengkok, terserah kita. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Maka dijawab oleh ayat ini bahwa kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali kalian dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pencipta semesta alam ini. Jadi di atas keinginan kita, di atas kemauan kita, itu adalah ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesimpulannya dari surat At-Takfir ayat 15 sampai 29 ini, bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah, yang menyampaikan informasi tentang hari kiamat ini adalah wahyu dari Allah, pencipta alam semesta ini, disampaikan kepada
manusia melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan dari malaikat Jibril. Sehingga kalau tidak percaya kepada Al-Quran, mau kemana hidupmu? Dan manusia diberi kebebasan untuk memiliki kemauan, keinginan. Silahkan buat daftar cita-citamu, buat daftar impianmu, berapapun, silahkan. Kalian diberi kebebasan oleh Allah. Tetapi ketika kamu ternyata gagal, ingat bahwa kamu hanya bertugas berusaha keras. A ingin jadi presiden, B ingin jadi presiden. Siapa yang jadi? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pemilik alam semesta ini. Maka tugas kita sebagai manusia adalah membuat daftar cita-cita, membuat visi sampai ke akhirat. Berusaha dengan keras, itu tugas kita. Dan hasilnya, maka Allah yang lebih tahu yang lebih baik untuk kita. Sehingga bagi seorang muslim tidak akan ada kata putus asa dan tidak akan ada kata diam. Dia akan bangun, bangkit, dibuka mata lebar-lebar, terus belajar untuk menggapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan menjadi pelajaran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.